Hilang suaranya. Di mute Mbak Nita. Suaranya hilang, Mbak. Oke, baik, maaf. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat malam Bapak Ibu keluarga Promik dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nita di sesi Bincang Hasil Nyata Promik. Baik Bapak Ibu semua, kalau pada minggu lalu saya sudah mengundang seorang narasumber inspiratif, Ibu Susi dari Surabaya. Beliau seorang pengabdi vihara yang menjual jus pro kreasi untuk kegiatan di vihara. Nah, malam ini saya juga akan mengundang narasumber-narasumber inspiratif lainnya yang juga akan membagikan cerita inspiratif yang pastinya bermanfaat ya nanti bagi kita semua. Nah, jadi narasumbernya bukan cuma satu nih. Tadi kan saya nyebutnya narasumber-narasumber. Jadi malam ini spesial nih. Saya ngundangnya bukan cuma satu orang. Saya mengundangnya satu komunitas. Kira-kira ada yang tahu nggak ya komunitas apa? Jadi hari ini saya sesi bincang hasil nyatanya sama komunitas Biowas Promik Indonesia. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu ya komunitas Biowas Promik Indonesia itu apa. Jadi malam ini kita akan kepo-kepoin apa sih komunitas Biowas Promik Indonesia, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Biowas Promik Indonesia. Nah, jadi kita akan tanya-tanya nih sama pengurus-pengurus komunitas Biowas Promik Indonesia. Sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu nih komunitas Biowas Promik Indonesia ini mana suaranya nih? Selamat malam. Halo, ini ada Ibu Erna dari Jakarta Selatan. Selamat malam, Rita, apa kabar? Baik Ibu. Terus Dwi, ada Ibu, iya, ada Ibu Dwi juga, Ibu Dwi Kartika. Halo Bu. Pak Ada Ibu Moyata udah Tini. tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu semua Nah, perkenalkan, ini adalah pengurus komunitas Biowas Promik Indonesia. Ada Ibu Erna dari Jakarta Selatan, ada Ibu Tini, ada Ibu Dwi juga, dan ada pengurus-pengurus lainnya yang sepertinya masih ada yang berhalangan hadir ya malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Semoga tidak mengurangi keseruan kita pada malam hari ini. Oke. Oke, Ya, baik. saya nih ada ini kok mati. Sebentar. layarnya saya nggak keluar. Oh ya, baik. Tapi suara ada nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita mau langsung tanya-tanya aja, boleh nggak ya? Atau mau kenalan dulu satu-satu? Mbak Dwi tuh. Kenalan dulu aja kali ya, supaya yang di Zoom ini pada kenal semua. Mungkin dari Bu Tini dulu, boleh kenalan Bu. Namanya siapa, asalnya dari mana, lalu menjadi pengurus di Biowas Promik Indonesia, jabatannya sebagai apa? Silakan Bu Tini dulu deh. Namanya Terima kasih Mbak Nita. Nama kecil saya Tini. Saya tinggal di Bintaro, Selatan Jakarta, di kepengurusan sebagai wakil ketuanya Bu Dwi. Terima kasih Mbak Nita. Baik, gantian sekarang Ibu ketuanya berarti. Ibu Dwi, perkenalan dulu Bu Dwi, silakan. Bu Dwi sepertinya lagi ada gangguan teknis ya. Dari Bu Erna ya dulu udah. deh. Saya dulu ya. Ya, silakan Bu. Saya Bu Erna dari Jakarta Selatan sebagai pengurus ini. Pengurus apa saja saya mau bantu-bantu aja. Bantu ke mana-mana. Sesi sibuk ya Bu. Gampang umum. Iya, sesi sibuk. umum. Sibuk-sibuk Semuanya itu bisa. aja lah. Bisa. Oke. Kita kan kerjasama semuanya itu hanya ini aja penamaan. Oke, baik. Jadi total pengurus Kan, di Biowas Promik itu ada berapa Bu? Bu Ana belum datang itu ya? Belum muncul. Belum hadir. Ya. Bu Ana. Oh, ada Bu Ana. Bu Ana sebagai apa, Bu? Sekretaris Sekjen. Bu Ana, Sekjen ya? Iya. Lalu yang lain lagi ada siapa aja, Bu? Ada Bu, siapa Bu ini? Pak Yuda ya? Pak Ruda di Padang, lalu Bu Elin di Batam. Tidak bisa hadir juga ya? Oke, baik. Bu Elin juga. Ya. Mungkin yang lainnya nih yang ada. Ya, selamat malam Ibu. Nah. Halo, ini dari Ya, mana nih? Oh, ada Kang Ale ya? Iya, saya Ale dari Jonggol, Bu. Oke. Nanti saya akan mau tanya-tanya juga nih sama Kang Ale ya. Mau sharing-sharing juga, boleh ya? Boleh. Terus ini Bu Dwi kira-kira udah tersambung lagi? Muncul. Oh, udah muncul, panjang umur.
Maaf ya. Lagi Bu Dwi tahu. perkenalan dulu Bu Dwi, silakan. Tadi Oh keskip iya, soalnya. kebetulan. Maaf, saya Dwi Kartika, tinggalnya di Bogor, masih Kabupaten Bogor di Gunung Putri. Kebetulan juga barengan sama teman-teman di pengurus, Bu Erna, Bu Tini, Bu Ana, Pak Ruda, sama Bu Elaine. Baik, oke. Ya. Kita langsung tanya-tanya aja ya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung mau kepoin nih apa sih komunitas Biospromik Indonesia? Apa sih kegiatan yang dilakukan komunitas ini? Nah, saya mau langsung tanya aja nih ke Ibu Ketua ya. Pertanyaan pertama saya. Saya mau tanya nih Bu ke Ibu Dwi. Awal mula terbentuk komunitas Biospromik Indonesia tuh ceritanya gimana sih Bu? Sampai Ibu sendiri ditunjuk menjadi ketua komunitas Biospromik Indonesia. Boleh Bu, silakan jawabannya. Terima kasih Mbak Nita. Selamat malam semuanya. Ini ya saya sedikit bercerita ya. Sebenarnya nggak langsung ke Biowos-nya ya. Awal mulanya saya mengenal tuh Promik itu kan tahu dari Facebook. Terus saya tertarik untuk membuat minuman fermentasi tersebut. Terus saya mulailah berkreasi dengan Promik, dengan minuman-minuman, dengan beraneka olahan buahnya. Nah dari situ tadinya awalnya saya ingin menjadikan Jus Pro itu sebagai bisnis. Jadi saya membuat minuman, nanti dijual gitu. Terus pas bertepatan dengan pandemi. Nah saat itu benar-benar lingkungan sangat butuhkan minuman yang atau sesuatu asupan yang meningkatkan imunitas. Jadi saya berbagi ke tetangga. Banyak yang nanya akhirnya, banyak yang meminta. Dan akhirnya saya produksi banyak, tidak jadi dijual. Saya berbagi, donasi ke sana kemari. Seperti itu. Dan abis itu kan saya diskusi sama Bu Ivon, sama Pak Juta. Ini bagaimana ini? Oh sih bagus Bu, bagus. Seperti ada yang COVID, kondisinya parah. Ini harus seperti apa penanganannya? Saya banyak diskusi. Jadi saya kebetulan mengenal dengan baik dengan Bu Ivon sama Pak Juta di sini. Dan setelah itu kan biasa kan kita kalau bikin Jus Pro itu pasti kulitnya dimanfaatkan jadi biowash. Sebenarnya biowash tadinya cuma kayak sampingan awalnya ya, karena saya juga saya lebih tertarik dengan minumannya karena langsung efek kesehatan. Tapi karena emang saya juga punya tanaman hias di rumah, jadi saya pakai untuk ini dan olah sampah ya seperti yang diajarkan, tapi hanya sekilas, misalnya di situ. Terus pada satu hari Bu Ivon mengundang saya di satu Zoom meeting, yang di situ juga sudah ada Bu Ana, Bu Tini, udah ada Bu Erna, ada Bu Elaine. Dan ternyata Bu Ivon meminta kami untuk membantu mengembangkan komunitas Biowash Promik. Jadi khusus komunitas untuk biowash-nya. Kalau produce kan sebenarnya semua orang udah rata-rata sudah tahu ya. Itu awalnya pasti dari produce dulu. Nah, sejak itu kita diskusi dan nggak tahu padahal saya tadinya niatan saya jadi support aja deh gitu. Ternyata malah ditunjuk jadi ketua gitu ya. Ya bagi saya di saat itu karena misinya ini untuk lingkungan, untuk bumi kita, ya bagi saya ya udah saya siap membantu gitu. Dengan tentunya dengan dukungan senior di samping saya ya. Seperti itu sih awal mulanya. Terus langsung habis itu kan kita Bu Ivon juga ingin kita ini serius, bukan hanya komunitas yang mengelompok di WA atau apa, kita buat dilegalkan. Kemarin juga kita sudah tanda tangan notaris tanggal 11 Oktober dan sudah keluar aktanya. Jadi komunitas Biowash Promik Indonesia adalah komunitas yang sudah memiliki landasan hukum. Gitu. Jadi kita semua bisa mengembangkan komunitas ini menjadi lebih besar dan lebih baik. Ya betul. Gitu. Oke, baik. Jadi awalnya itu Ibu mengenal Promik, lalu buat Jus Pro waktu di awal pandemi, lalu Jus Pro-nya ternyata niatnya awalnya mau dijadikan bisnis, ternyata dibagi-bagikan ya Bu. Dibagi-bagikan sampai ribuan botol, saya ingat terus setiap hari banyak. Iya betul, karena waktu itu yang parah-parahnya. Yang program bantuan itu ya Bu, berarti? Iya, ke garda depan, yang kita sampai kirim-kirim sampai kedus-kusan itu. Dibantu juga oleh pusat untuk Promiknya. Kayaknya semua awalnya dari Jus Pro ya. Iya, semua pasti dari Jus Pro dulu. Saya sih sebetulnya udah lama sekali Mbak Nita, dari jauh sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID, karena sakit ya. Habis dioperasi terus harus
pola makan harus ya ada probiotiknya. Ya nyarinya tuh nggak tentu juga kemana-mana gitu. Malah saya bukan kena tipu ya, pernah beli Promik mahal sekali. Mahal Promik yang waktu itu masih botolnya botol Kale ya. Kale ya. Nggak tahu itu saya beli dari seorang, mungkin dia juga beli lagi, sampai saya dikenai harga 80.000. Tapi karena perlu ya waktu itu, nah akhirnya penasaran nyari-nyari, yaitu ketemu Facebook, ketemu ini, akhirnya nyari sendiri Kausa Lestari. Saya hubungin juga Pak Juta, jadi tahu lah saya ini kok belinya mahal banget ya. Padahal waktu itu masih 27.000. Ya, oke, baik. Jadi masing-masing pengurus punya cerita masing-masing ya, kenapa bisa sampai tergabung di komunitas Bios Promik. Saya mau tanya nih ke Bapak Ibu pengurus, apa sih alasan Bapak dan Ibu pengurus ini mau terlibat aktif dan bergabung menjadi pengurus komunitas? Karena kan seperti kita tahu ya, terlibat di komunitas pastinya nanti akan direpoti, nantinya pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang akan menyita waktu Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi alasan Bapak Ibu tuh mau gitu terlibat? Saya mulai dari Bu Erna dulu deh, boleh Bu, silakan. Ya sama seperti Bu Dwi, saya dihubungi sama Bu Ivon. Nah gimana nih kita biasalah supaya lebih nasional lagi, BioWOS itu lebih luas lagi. Saya juga kaget, kok ngajak saya? Saya kan sering-seringnya justru saya tahu BioWOS itu waktu Bu Ivon ini webinar yang 3 ton itu. Oh iya. 3 ton webinar ada di Facebook ya. Nah terus saya bilang ya kenapa enggak lah, dicoba aja. Cuman saya bukan nggak mau repot ya, saya kan udah tahu diri lah. Saya nggak bisa kayak CEO yang muda-muda gitu kesana kemari gitu. Nah saya bantu-bantu apa aja sebisa saya sosialisasi. Akhirnya ya udah saya hubungin Bu Tini, Bu Ana. Biasanya ini teman lama yang satu geng yang pegiat awalnya ekoenzim kita ya. Bertiga ya Bu Tini, Bu Ana. Kita ekoenzim sudah. Akhirnya ya udah mengapa tidak, kan ini masih sejalan juga. Ya itu mudah-mudahan aja. Oke. Ini udah bisa nih ada yang muda nih. Untuk ketua. Oke, baik. Ya itu ini baik, ini bergabung juga sama kita Bu Ana, baru masuk Zoom ya Bu. Mungkin tadi belum dengar pertanyaan saya. Tadi saya udah tanya. Ya? Iya. Halo Bu Ana. Selamat malam Bu. Iya. Selamat malam Bu Nita, selamat malam semuanya. Mohon maaf saya terlambat masuk karena saya ada di Bandung. Ini ada acara keluarga, ya. Oh, gitu. Ada acara keluarga, ya. Saya sempatkan dulu di awal-awal sebelum kumpul saudara-saudara, ya. Karena dengan adanya Zoom BioWOS tentang BioWOS Promik ini, yang memang kita komit ya dari awal bahwa kita ingin memajukan, memperkenalkan kepada seluruh masyarakat bahwa ini BioWOS Promik sangat baik. Ya, awalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi, Bu Erna, itu kita mengenalnya Jus Pro ya. Di mana Jus Pro itu manfaatnya banyak sekali dan sangat tertarik itu bisa menurunkan berat badan. Wah, ini bisa menurunkan. Jadi dengan rendaman buah naga bisa menurunkan berat badan dan itu drastis ya, bisa turun berat badan. Nah, dari testimoni itu saya bisa bercerita. Kemudian coba buat BioWOS gitu. Saya coba BioWOS untuk mengolah sampah. Mengolah sampah ternyata betul sampah yang kita kelola dari rumah kita olah menjadi media tanam, tanah kok jadi subur-subur, menanam jahe tumbuh subur, senang sekali. Wah, ini bagus sekali. Jadi mulai dari situ saya perkenalkan kepada tetangga dan akhirnya ada yang mengikuti. Begitu juga Bu Erna yang ngasih support nih, Bu Erna. Terima kasih nih Bu Erna nih, Bu Erna Bu Tini. Kompornya Bu Erna Bu Tini. Ayo Bu Ana bikin ini, bikin. Waduh, ternyata kok bisa jadi peluang usaha ya. Banyak yang pesan Jus Pro, terutama pada saat
itu pandemi banyak yang pesan Pesan, ya. jus pro untuk ini ya, untuk COVID ya. Satu hari itu 5 liter. Jadi satu hari saya tuh bisa bikin 10 sampai 15 liter setiap hari. Jadi juragan. Iya, kayak gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kita dengan tulus memperkenalkan kepada masyarakat, lingkungan, dan sambutannya baik, ditambah lagi dengan BioWash juga baik. Namun sekarang masih agak-agak susah ya, karena mengenalnya itu yang mengolah sampah itu bau. Padahal jangan menyerah. Itu mengolah sampah tidak bau dengan BioWash. Jadi begitu begitu ditunjuk menjadi kepengurusan, ya dengan senang hati kami menyambutnya. Insya Allah bisa membantu sebisanya. Iya. Oke, baik. Jadi rata-rata alasan Bapak Ibu semua di sini mau bergabung ke komunitas itu niatnya bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk membantu orang lain juga. Betul, supaya iya. ilmunya juga bermanfaat ya, baik untuk orang lain, untuk alam, untuk mengolah sampah dan lain-lain. Intinya itu ya semua Bapak Ibu. Betul. Alasan utama Bapak Ibu semua di sini. Lalu saya mau lanjut nih pertanyaannya ke Bu Tini. Bu Tini, saya mau tanya nih, sekalian kita perkenalkan komunitas ini ke banyak orang ya. Apa sih tujuan yang ingin dicapai komunitas BioWash Promik Indonesia? Silakan Bu Tini jawabannya. Saya juga sebetulnya kepengen cerita juga nih pengalaman saya. Boleh cerita dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi diperkenalkan Jus Pro awalnya dari Bu Erna. Tapi Bu Erna langsung bilang, karena kebetulan saya sebagai pengurus lingkungan di lingkungan kami tinggal di Bintaro. Jadi Bu Erna langsung cerita, ini bisa buat ngolah sampah gitu kan. Masa? Gitu. Ya. Penasaran, langsung kami perusahaan dan langsung mengundang Bu Ivon untuk webinar. Pede ya. Pede. Langsung webinar. Gaptek ya. Zero waste, karena memang lingkungan kami itu sangat concern dengan sampah di Bintaro. Tahun pengembang itu mengadakan lomba lingkungan, dan alhamdulillah lingkungan kami itu sudah 6 kali juara, 1 mengenai zero waste dan penghijauan. Lalu makanya dengan adanya BioWash ini disambut dengan baik untuk menjadi program di lingkungan. Dan kemudian dengan semangatlah menyebarkan BioWash, manfaat BioWash, dan suatu ketika diajak Bu Erna untuk Zoom dengan Bu Ivon dalam ternyata membentuk kepengurusan. Ya bismillah, insya Allah kami sambut dengan baik dan dengan semangat, dan tentunya bersama kita bisa. Itu Mbak Nita yang menjadi penguat ya, dengan kita saling menguatkan, saling mendukung. Kalau lagi nggak semangat ya kita tarik-tarikan, ngompor-ngompori. Nah, insya Allah kita diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau mengenai tujuan dari adanya komunitas ini, saya bacakan aja ya Mbak Nita ya. Ya, silakan ya. Tujuan adanya komunitas BioWash Promik Indonesia adalah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi bahkan mencegah sampah organik atau sampah dapur, karena sampah organik yang tidak diolah akan menghasilkan gas metana, penyebab utama gas rumah kaca, di mana gas metana ini bahayanya 21 kali lebih dahsyat dari gas CO2. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat untuk penanganan air agar tidak tercemari limbah. Dan yang ketiga, mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemulihan dan regenerasi tanah. Keempat, mengedukasi masyarakat agar mengetahui cara pengurangan pencemaran udara. Jadi intinya BioWash untuk bumi, untuk air, tanah, dan udara. Sehingga kita akan hidup lebih sehat di bumi yang sehat. Itu Mbak Nita. Baik, boleh tepuk tangan dulu nggak buat tujuan dari komunitas BioWash Promik Indonesia? Tujuannya mulia banget ya. Baik, terima kasih Bu
Tini sudah menjelaskan ke kita tujuan dari komunitas Biospromik Indonesia. Bapak Ibu semua di sini juga sudah dengar ya tujuan dari komunitas Biospromik Indonesia. Baik, kalau Ibu Tini tadi udah membacakan nih apa aja tujuan dari komunitas Bios ini, saya mau tanya nih ke gantian ya. Ada Pak Ruda di sini, Pak Ruda juga salah satu pengurus ya. Kalau Pak Ruda nggak ada, mungkin dengan Bu Erna boleh ya. Bu Erna, saya mau tanya, kalau Bu Tini tadi udah membacakan tujuan dari komunitas, sejauh ini apa aja sih hal-hal yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Silakan Bu Erna jawabannya. Kita tetap mengedukasi ya masyarakat, baik mula-mula dari yang terdekat dulu, terus berlanjut ke yang lebih jauh, agak jauh, dan edukasi ya berbagai tempat lingkungannya semampunya kita. Terus ada program Jumat berkah ya Bu Tini, yang itu ide dari Bu Tini tuh. Setiap hari Jumat kita melakukan apa sajalah tentang ini, edukasi lingkungan. Misalnya siram-siram got atau apa, atau edukasi masyarakat. Pokoknya Jumat itu program itu udah berjalan ya. Oh, udah berjalan. Terus pendampingan untuk ini Bu Dwi yang sudah jalan mendampingi yang di Jonggo ya, sudah berjalan yang Pak Ale, Mas Ale ya. Nah, terus ini pendampingan pembuatan kebun. Nah, ini yang baru dengan Pak Mulyata. Mungkin kita baru mau bergerak nih. Pak Mulyata punya program yang bagus sekali. Mungkin ada lahan nanti yang akan pengembangan bio lain. Jadi itulah kegiatan yang sudah dilakukan. Karena kalau tiap hari sih ya, kalau di rumah sih itu udah bertahun-tahun ya di rumah, sampah-sampah di rumah itu udah nggak keluar. Jadi untuk memberi contoh orang juga, setiap ada orang ke rumah pasti saya pamer bedengan kecil lah. Ini nih sampah-sampah saya yang ada di dapur udah bertahun-tahun gitu. Dengan tanaman-tanamannya yang bunga telangnya yang subur, talas-talas satoimo yang subur, itu bangga aja lah walaupun kecil gitu ya, tapi kan hasil sendiri. Dan ini berhasil, ini membuktikan. Jadi tiap habis ini bikin BioWash atau Juspro ya pasti itunya sampahnya pasti ke ini. Nah, pohon delima saya yang bertahun-tahun tidak berbunga, ini sekarang lagi lebat, cuman saya nggak ada foto. Jadi berbuah banyak sekali. Dulunya udah hampir udah dicabut aja lah, ini kan nggak tumbuh-tumbuh. Sekarang lagi berbuahnya, sayangnya bukan delima merah tapi delima putih. Berbuah betul. Makanya makin ya udahlah ke ini saya juga bikin BioWash udah nggak mikir lagi, ini aja dikasihkanlah ke tetangga atau kemana supaya mereka melaksanakan sampah tidak keluar dari rumah gitu aja. Baik, berarti sudah banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Bios Indonesia. Contoh nyatanya sih berarti ada di Jonggol ya Bu, udah ada itu Bu yang Dwi dibina itu ya. Sedikit nambahin Mbak Mita. Boleh, silakan Bu Dwi. Jadi kita juga sudah membentuk tim edukasi yang udah ada grupnya juga dari teman-teman semua ini yang memang ada keminatan untuk membantu kami untuk mengedukasi minimal ke lingkungan, atau mungkin ada link-link untuk bisa edukasi ke sekolah atau ke perusahaan atau manapun. Jadi ya kami juga sampai sekarang masih membuka siapapun teman-teman yang ingin membantu kami untuk menjadi tim edukasi, itu sangat kami harapkan. Jadi tim edukasi ini nanti kita akan adakan training untuk pembelajaran BioWash levelnya lebih inilah advance lagi dibanding yang dasar. Nanti juga ada mungkin pelatihan public speaking, terus cara penggunaan mungkin kalau untuk webinar bagaimana supaya nanti lebih bagus presentasinya, dan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa begitu. Iya, kurang lebih itu. Berarti sekarang tim edukasinya udah ada berapa orang nih Bu? Untuk di komunitas ini. Berapa ya Bu Tini? 28-an ya, ada lebih. 28-an. 28. Itu dari seluruh Indonesia. Setiap ini ada ya. Udah banyak. Di banyak kota ya sudah. Banyak kota.
Oke, baik. Kalau ada yang mau daftar nih Bu menjadi tim edukasi tuh gimana caranya? Mungkin ada yang dari Zoom ini tertarik ingin jadi tim edukasi juga untuk komunitas Biospromik Indonesia, caranya gimana Bu? Silakan hubungi pengurus saja, nanti ada form untuk diisi, langsung kita gabungkan ke grup. Siapa aja boleh ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk Zoom, misalnya online, offline gitu, kita bisa online. Apapun yang kita edukasi bisa lakukan, minimal lingkungan RT, terdekat, tetangga, itu udah bisa kita lakukan. Berarti, oke, baik. Berarti untuk ke depan, kira-kira kegiatan yang mau komunitas lakukan ini, seperti tadi ya Bu ya, memulai membentuk tim edukasi dan melakukan pelatihan-pelatihan, atau ada lagi Bu, kira-kira kegiatan apa ke depannya yang ingin dilakukan? Ada sih nanti ke depannya kita juga, mimpi kita memiliki banyak titik-titik perkebunan biowos. Ya seperti Kang Ale miliki di Jonggol sekarang, yang kebetulan awalnya dari saya cuman mengedukasi, yang saya pikir Karang Taruna ternyata bisa berkembang menjadi perkebunan biowash. Itu mungkin nanti kita bisa jadikan seperti desa wisata edukasi seperti itu. Itu nanti mimpi kita ke depannya yang juga membutuhkan proses ya. Jadi nanti kita punya titik-titik edukasi yang nyata, orang langsung bisa belajar di situ, di setiap daerah ada. Gitu. Wah, keren nih, keren. Semoga itu benar-benar bisa tercapai dan pastinya itu banyak bermanfaat untuk semua orang ya Bu. Lalu saya juga mau tanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya saya mau tanya ke Bu Tini lagi. Saya mau tanya Bu, dalam melakukan banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas ini, apa sih kesulitan yang dihadapi oleh komunitas Biospromik Indonesia? Terima kasih Mbak Nita. Jadi memang kami ini adalah relawan yang mempunyai misi dan visi yang sama, yaitu melestarikan lingkungan. Dan program yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dwi dan Bu Erna, tentunya kita memerlukan biaya operasional ya Mbak Nita ya, dan sebagai komunitas yang baru kita harus bekerja keras nih untuk mencari solusi bagaimana caranya mendapatkan dana untuk operasional. Dan mudah-mudahan dengan webinar ini banyak teman-teman yang mendengar untuk membantu demi suksesnya program kita. Ya. Karena kita tahu sekali bahwa biogas itu solusi zero, karena semua sampah yang tadinya itu tidak bisa tidak bisa terolah dengan cepat, dengan biogas ini kan dalam 1 detik bisa menjadi tidak menimbulkan panas, tidak menimbulkan bau, di mana panas itu menandakan adanya proses yang menghasilkan metan yang tadi sangat berbahaya, sehingga memang jangan ragu lagi bahwa biowash ini memang sudah inovasi terkini ya Mbak Nita ya. Iya. Dan Bu Yvonne juga sudah mendapatkan Palembang dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan ya sebagai inovator UMKM inovator di bidang lingkungan ya Mbak Nita. Koreksi kalau saya salah. Jadi the best dan betul-betul solusi, di mana juga biaya untuk hanya dengan 1 botol Promix sebesar 200 mili itu bisa mengolah 3 ton sampah. Jadi ayo kita bergerak, dan bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja, musibah di mana-mana seperti kita ketahui, sehingga dengan bersama kita bisa, insya Allah bisa mengatasi semua ini. Mudah-mudahan banyak yang mendengar dan banyak yang tergerak untuk bersama-sama melestarikan bumi. Terima kasih Mbak Nita. Baik, terima kasih Bu Tini atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya saya mau tanya juga ke semua pengurus ya sepertinya. Apa sih harapan ke depan untuk komunitas ini?
Saya tanya dulu ke Bu Ana, boleh silakan Bu Ana. Halo Bu Ana, bisa kedengeran Bu Ana? Kok ke mute? Ya, Bu Ana itu suaranya Belum naik. masih. Nah, suaranya Bu Ana masih mute. di mute, dibuka speakernya. Nah, Silakan Bu Ana. Apa sih harapan Bu Ana Maaf ke depannya? ini karena banyak ada saudara-saudara ya. Ya. Ya, harapan dari dibentuknya komunitas Biowos ini bahwa Biowos akan lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi Biowos bisa mendobrak kebuntuan mengolah sampah dengan zero waste. Itu yang menjadi intinya supaya Biowos bisa dikenal di seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Ana. Terus penutupnya nih, saya mau tanya Bu Ketuanya, Ibu Dwi, apa Bu harapannya ke depan untuk komunitas Biowos Promik Indonesia, Bu? Nggak pakai video, nggak apa-apa ya, lagi Ya, error nih nggak dari tadi. apa-apa, silakan. Ya, ya kalau kami sangat berharap komunitas ini menjadi besar. Komunitas ini menjadi mungkin pelopor untuk olah sampah di Indonesia yang benar-benar dengan biaya yang murah, dengan cara yang mudah, fermentasi cepat. Ya itu salah satu harapan kami nanti ke depannya juga akan ada titik-titik edukasi, tempat edukasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, di mana penyebaran pengetahuan baik ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan tujuan kami tentunya terbesar adalah melestarikan alam, melestarikan bumi kita, supaya bumi kita ini dapat diwariskan kepada anak cucu kita lebih baik. Terima kasih, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sekali lagi tepuk tangan buat komunitas Biowos Promik Indonesia. Keren banget ya harapan dan tujuan komunitas ini ke depannya. Semoga ini semua bisa kita capai. Pastinya tentunya dengan bantuan dan kita semua harus berpegang tangan untuk sama-sama nih agar Biowos makin dikenal banyak orang, Biowos bisa kasih manfaat bukan cuma buat kita-kita aja, tapi buat semakin banyak orang yang kenal, semakin banyak orang yang dapat manfaatnya. Oke. Kalau tadi saya udah tanya-tanya ke komunitas Biowos Promik Indonesia, selanjutnya ini saya mau dengar sharing-sharing dari Kang Ale yang tadi udah disebut-sebut terus nih namanya. Kang Ale bisa sharing ke kita juga nih tentang kebun Biowos yang ada di Jonggol. Tadi kan udah disinggung sama Bu Dwi, sama Bu Erna. Silakan Kang Ale, saya kasih waktu 5 menit ya buat sharing ke kita tentang sekarang kegiatannya bagaimana di sana. Silakan Kang Ale. Kang Ale, itu mic-nya masih mute. Di mute. Diklik. Si mute. Diklik Masih belum, bawah yang Kang? merah. Speakernya. Masih belum Kang Ale? Nah, itu ada Kang Ale gambar yang di mic, bawah boleh merah dipencet. yang di bawah ada gambar mic, dipencet yang merah. Jadi Kang Ale ini adalah seorang petani dari Jonggol, kebun Biowos yang ada di Jonggol. Kita akan dengar sharing dari Kang Ale tentang kegiatannya sekarang di kebunnya bagaimana. Nah, Ada, Bu? silakan. Silakan. Ada kan? Nah, Ya. ya Bu, awalnya sih saya ada edukasi dari Bu Dewi mengenai Biowos ini. Terus awalnya sih di Karang Taruna. Cuman waktu itu bulan 7 kalau nggak salah, bulan Juli Ibu Dewi edukasi. Nah setelah beliau udah kasih edukasi, saya mencoba nih di rumah, nyoba-nyoba. Langsung praktek ya? Nyoba-nyoba praktek nih dari limbah dapur, awalnya limbah dapur. Terus saya campur-campur sama yang lain, bahan yang lain sesuai edukasi itu. Ya awalnya sih saya ini dulu pakai yang kulit nanasnya, lebih tertarik ke media tanam kalau saya waktu itu. Ke media tanamnya sama pupuk kompos, ya udah saya coba. Nah setelah saya nyoba, akhirnya saya agak berbeda itu dibanding dengan yang nggak pakai Biowos sama pakai Biowos, agak berbeda
pertumbuhannya. Tuh, Terus waktu itu kan saya gimana? nanam cabai ya, sekarang sih udah alhamdulillah gitu kan. Setelah itu, setelah edukasi sama Bu Dewi, terus saya edukasi sama yang lain nih, karena saya udah berhasil. Beda dong saya Ke kalau teman-teman yang misalkan lain. udah berhasil gitu kan. Ah. Setelah itu, yang lain juga ngikutin. Oh iya bisa ya katanya. Ya udah sekarang ini aja, kalau misalkan kita mau bercocok tanam, kita media tanamnya pakai biowas aja, kata saya gitu. Nah setelah berjalan, terus kita membuat Bu kelompok tani. Awalnya pekarangan rumah saya, udah gitu ke kebun, gitu ke halaman, udah gitu sekarang udah berpindah ke ya alhamdulillah sih, udah pekarangannya udah nggak pekarangan lagi, udah kebun. Nggak gitu. pekarangan lagi ya? Ya. Udah kebun ya? Udah kebun, alhamdulillah sih sekarang lagi mencoba ke tanaman-tanaman lain. Nah gitu, alhamdulillah juga sih Bu sekarang. Setelah ada dari penyuluhan dari pertanian juga, mereka itu sekarang lagi menggadang-gadang di pertanian organik juga. Nah kebetulan kita udah punya nih bahannya gitu kan, dari sampah ini. Gitu. Iya. Nah setelah itu kita aplikasi sama yang lain, sama tim juga gitu kan, mengenai bioastronomik ini. Udah gitu kita juga udah edukasi juga tuh sama Himpunan Masyarakat Bogor Timur, edukasi promiknya juga saya. Gitu. Alhamdulillah saya berkembang juga. Sekarang tuh lagi membuat pupuk briket Bu dari bioastronomi. Alhamdulillah sekarang dibantu sama Bu Dwi, sekarang lagi uji juga di IPB, tinggal kita tunggu hasilnya. Tapi saya aplikasikan di rumah juga emang udah bagus sih gitu. Udah dicoba ya? Udah dicoba gitu. Kalau misalkan ya sekali diizin promo juga ya Bu ya. Silakan. Kita udah ada nih dari kembali. Ini briketnya udah jadi. Satu bungkus isi berapa tuh Kang? Isinya 20 piece. 20 keping nih isinya, kurang lebih 500 gram gitu. Cara pakainya gimana tuh? Cara pakainya untuk pot kecil 1 briket, untuk pot besar menggunakan 3 briket. Caranya letakkan briket di atas pot tanaman. Saat menyiram, siramkan ke atas briket. Ketika briket sudah habis, dapat digantikan dengan briket baru. Ini. Jadi mudah banget ya, praktis. Kalau ada di sini yang masih males buat ngolah sampah, bisa langsung pakai itu. Cuman gini-gini aja nih Bu. Nah ini nih. 1 piece-nya 20 ini kayak gini. Contohnya. Itu 1 bungkus harganya berapa tuh Kang? Nah, kalau misalkan ini ke pengurus aja Bu. Baik. Gitu. Itu kalau alhamdulillah sih sangat menariknya. Kenapa saya ke Promik, menariknya itu sampahnya itu nggak bau Bu. Sampahnya nggak bau. Menariknya sampahnya nggak bau, makanya saya senang gitu kan ngejalaninnya gitu. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah berkembang lah. Udah berkembang ya. Kalau di kebun sekarang yang lagi ditanam tuh apa Kang? Tanaman cabai sama jagung udah ada, sama kacang tanah. Kacang tanah sih saya udah pernah kirim fotonya ya. Aplikasinya gini, saya buat bedengannya banyak bedengan. Udah gitu ada habis ternak ayam waktu itu, saya pakai aplikasi di bedengan. Nah setelah itu saya siram pakai biowas Bu. Setelah beberapa hari, karena kalau misalkan nggak diolah si pohenya itu, pohe ayam itu baunya sangat menyengat sekali. Dan setelah kita pakai biowas, alhamdulillah baunya udah agak netral nih, itu. Tapi cepetnya itu nggak nyampe berminggu-minggu. Kemarin itu kurun waktu 1 hari aja saya udah tanamin ini udah bagus gitu hasilnya. Keren. Jadi Kang Ali ini adalah salah satu petani bimbingan dari komunitas Biospromik Indonesia yang sekarang sudah benar-benar ada bukti nyatanya ya, udah diterapkan di kebun, bahkan sekarang juga udah membuat produk briket sendiri.
Iya. Terus itu, Udah. jadi untuk produk briketnya buat Bapak Ibu yang masih nggak sempat juga untuk ngolah sampahnya sendiri, mau beli pupuk organik yang bentuknya briket bisa ke Kakak Le yang dibimbing sama komunitas ya. Komunitasnya ada pengurus juga. Nanti Alhamdulillah udah bisa ngebantu. terima kasih Kang Ali buat sharingnya. Nanti kita mungkin bisa adain sesi Zoom khusus ya sama Kang Ali sharing-sharing karena Boleh. ceritanya juga masih panjang ya. Panjang banget Bu ceritanya. Ceritanya panjang. Baik, kita langsung ke narasumber sharing kedua nih. Ada yang tadi juga udah disebut-sebut, ada Pak Mulyata yang ada di Lebak Bulus. Pak Mulyata udah hadir bersama kita? Pak Mulyata udah ada? Tadi ya. Oh, Coba tadi lihat. ada ya? Ada tadi Ada sebentar. kok, ada. Sebentar, Bapak Mulyata. Halo, Ada, halo. Masih Mute, Pak masih Mulyata. mute, Pak. Mute ya. Masih. Oke, siap Oke. hadir. Selamat malam Pak Mulyata. Pak RW Selamat malam. kita. Pak Mulyata, RW saya saya. mau minta sharing nih dari Pak Mulyata. Gimana Pak tentang pengaplikasian BioWash untuk Bapak sendiri Pak? Lalu Oke, ceritanya baik. gimana nih? Ya, mungkin saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erna yang telah mengajak saya untuk hadir di YPHC di Jalan Hang Jebat Bayaran Baru waktu itu. Ya, saya jadi kenal apa itu BioWash gitu ya, Jus Pro gitu kan. Jadi berkat itu maka kemudian saya tertarik untuk mengembangkan tentang sampah ya. Saya sebenarnya ketua RW 01. Oh, ketua RW Bapak. Punya pengaruh. Ya, jadi kalau Pengaruhnya lumayan ya. Ibu lewat jalan TB Simatupang atau era Kartini, di situ ada FIF, ada klinik mata, itu adalah wilayah saya. Dan Ibu Era ini satu RT dengan saya gitu kan, tetangga dekat banget gitu kan. Jadi saya bersyukur dengan saya sebagai ketua RW, saya kan menjalankan amanat dari Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang lingkup RW itu harus punya bank sampah. Ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya ada tugas pemilah sampah non-organik, organik, B3 dan residu itu. Dan yang sudah berjalan adalah sampah non-organik itu yang sangat mudah sebetulnya kan. Karena kan ya seperti plastik, kardus dan macam-macam itu dikumpulin kemudian diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cilandak ya, ditimbang gitu, diambil setiap bulan. Ya, menjadi masalah besar adalah sampah organik ini yang waktu itu kita gimana ngolahnya gitu. Jadi sesuai tadi dengan motonya membedah kebuntuan daripada mengolah sampah organik sampah dapur di rumah tangga. Dan Ibu Erna tuh pernah juga kita sharing bagaimana kita berprinsip bagaimana supaya sampah tidak keluar dari rumah. Jadi kita olah dengan BioWash menjadi media tanam gitu kan. Nah itu kita sudah sosialisasi kemarin kebetulan minggu yang lalu kita ada kerja bakti, Ibu Erna juga hadir. Di situ kita presentasikan bagaimana membuat sampah sampah organik dengan BioWash menjadi media tanam secara langsung. Ada para ketua RT hadir, kemudian dari kelurahan juga hadir. Bantuannya banyak ya. Banyak pertanyaan kapan kita diajarin gitu untuk bikin BioWash gitu kan. Kalau menggunakannya sudah dipraktekin ya. Tinggal cara bikin BioWash-nya. Banyak pertanyaan yang mereka ingin tahu bagaimana sih cara bikinnya seperti itu gitu kan. Jadi alhamdulillah saya lihat ada semacam kegembiraan saya sebagai ketua RW ada solusi untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga yang memang volumenya paling banyak dan paling sulit mengolahnya. Itulah makanya giat ini kita terus sosialisasikan kepada para ketua lingkungan dan bahkan tadi siang juga saya ketemu Sekretaris Camat Cilandak, Sekretaris Kelurahan Lebak Bulus sudah bicara karena ada lahan yang dititipkan kepada RW ini untuk digunakan untuk giat masyarakat apa saja.
yang khususnya kebersihan gitu kan, gitu, lingkungan hidup kebersihan. Jadi sudah ditinjau dari pihak kecamatan, kelurahan untuk mau diapain ini gitu. Jadi tepat kalau nanti saya jadikan pusat kegiatan misalnya bank sampah RW 01 gitu kan, Karang Taruna, kemudian jadi urban farming gitu kan dan sebagainya seperti itu. Jadi tentunya ini saya akan fokus dulu. Saya sudah bicara dengan Bu Erna. Saya ingin buktikan dulu di kan RW saya ada 5 RT Bu ya, Bapak sekalian. Kemudian saya fokus di RT saya, di mana di situ ada saya, ada Bu Erna juga di RT 5. Kita ajak Bu Erna, kita fokuskan satu RT dulu supaya kita gampang kontrol gitu. Bagaimana sampah dapur ini kita bisa wujudkan menjadi media tanam, kita jadikan untuk pupuk tanaman supaya warga lain lihat. Karena kita jadi tahu contoh ya, Pak. Iya, karena kita tahu manusia tuh rata-rata mau lihat dulu baru percaya gitu kan. Kalau saya sama Bu Erna percaya dulu baru lihat gitu. Kebalik gitu. Yakin dulu ya. Karena harusnya seperti itu. Kalau kita apalagi ini ada jenjang product knowledge bagaimana kandungan daripada BioWash itu dan Just Pro. Tapi saya yakin bahwa itu memang bagus lah gitu kan. Jadi makanya saya melakukan itu. Dan insya Allah mungkin pengalaman saya dalam berkenalan dengan BioWash pertama kali di PAC, kemudian saya langsung tertarik, saya kerjakan. Bahkan setiap pagi saya bikin sampah organik dari BioWash gitu, dibantu Bu Erna. Langsung gerak. Jadi ya? Untuk bahannya. Nanti gerak 2000 meter. Langsung saya Pak. jadiin media tanam gitu. Ya. Nanti sampah yang 2000 meter. Oh ya. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud, apalagi udah dilihat oleh Pak Sekretaris Camat Cilandak gitu kan, Sekretaris Kelurahan Lebak Bulus gitu untuk ditinjau lokasinya gitu. Jadi ya gitu. Seperti itu giat saya sebagai ketua RW dan saya memang media tanam gitu. Bahkan hari Jumat itu harusnya saya harus melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, saya tidak pergi. Saya lebih baik saya di rumah aja gitu bikin media tanam seperti itu. Dan bahkan orang kelurahan datang ke saya gitu kan untuk minta macam-macam informasi tentang BioWash tadi pagi gitu. Selain tadi yang ketemu sekretaris camat gitu kan. Seperti itu Bu Erna dan mungkin ibu-ibu lain yang saya belum kenal namanya, mohon maaf ya bapak-bapak juga sekalian. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan tadi apa yang dikatakan, saya senang ini dengan moto untuk memperbaiki bumi, air dan udara gitu kan. Untuk kita mewarisi bumi gitu kan untuk anak cucu gitu. Anak cucu kita. Seperti itu. Iya. Nah, seperti itu Bu ya. Pak Mulyatna mungkin bisa koordinasi dengan Pak Tri ya. Pak Tri hadir nggak ya? Kita bisa kerjasama. Pak Tri banyak channelnya, nanti diminta bantuannya aja kalau. Baik. Oke. Ya, nanti Bapak. Saya kontak lagi dengan Bu. Iya. Terima kasih Pak buat sharingnya. Terima kasih buat semangatnya juga. Semoga ini semuanya ketularan ya semangatnya Pak Mulyatna. Semoga semakin banyak Bapak RW. Oh iya, makanya harus. Iya. Ini di Lebak Bulus ada 9 RW yang harus. Mereka juga ada nanya-nanya kepada saya karena saya masih belum siap untuk, karena kita mau ada perform juga nanti tanggal 6 Desember gitu tentang produk kita gitu, tentang Just Pro gitu. Wih, keren. Gitu. Jadi peluangnya sangat bagus untuk baik rumah tangga maupun lingkungan sekolah gitu, pesantren gitu. Saya ada dua pesantren yang pernah saya juga kasih edukasi tentang cara bikin ekoenzim gitu kan. Waktu itu belum kenal BioWash. Mungkin saatnya juga saya harus kasih edukasi tentang BioWash di 2 pesantren itu. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak buat semangatnya dan sharingnya. Semoga semakin banyak Bapak RW yang seperti Pak Mulyatna ya. Kita kebayang kalau semua Pak RW seperti Pak Mulyatna pasti ya keren banget ya. Beres ya. Sangat peduli mudah-mudahan lingkungan. saya bisa getok tular kepada RW lain.
Baik, terima kasih Bapak buat sharingnya. Sangat inspiratif banget ya. Semangatnya semoga nular ke kita semua. Ya. Ya, selanjutnya terima Ya. kasih Bapak. Baik, selanjutnya saya mau minta sharing juga nih dari Bapak Dadan. Bapak Dadan, seorang praktisi hidroponik, boleh juga sharing ke kita, Pak? Mana Pak Dadan tadi ada, saya lihat nih. Tuh, ada. Hadir. Nah, Halo Pak Dadan, boleh sharing-sharing ke kita Pak Dadan gimana nih tentang pengaplikasian BioWash? Saya udah pernah sih Zoom sama Pak Dadan, cuman bisa sharing lagi Pak di sini. Mungkin ada yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu cerita Pak Dadan, gimana Pak? Boleh. Beberapa waktu lalu saya pernah sharing tentang BioWash untuk aplikasi pestisida, ya. Pak Mulyata ini pernah ketemu sama saya di YPAC. Jadi saya yang ditanya-tanya terakhir itu. Yang lain masih di dalam, beliau keluar, saya yang diwawancara di luar itu. Sangat penasaran sekali Pak Mulyata. Iya. Berarti rasa ingin tahunya tinggi banget Pak Mulyata. Betul, rasa ingin tahunya tinggi banget. Kemudian memang diaplikasikan betul-betul ya untuk solusi. Iya, Jadi seperti tadi ya gayung bersambut. Jadi dia lagi mikir gimana cara ngolahin sampah organik. Kalau sampah non organik sudah bisa ada bank sampah. Ternyata bank sampah ini sangat memerlukan BioWash untuk solusi organiknya. Jadi sampahnya bisa selesai gitu ya. Kalau cuma satu sisi kan nggak selesai itu. Nanti Pak Mulyata ini bisa kekurangan sampah itu di tempatnya itu. Nanti bisa minta sampah ke tetangganya. Ke RW tetangga itu diminta sama dia itu, ya. Karena selesai kan solusinya kan? Itu sampahnya selesai gitu, ya. Oke, saya sih cuma sharing sebenarnya untuk penanganan hama banyak sebenarnya bahan alami yang ada di sekitar kita. Dan satu yang saya yakini bahwa ketika kita bercocok tanam di tempat tersebut, ya maka Allah juga memberikan bahan, memberikan bekal, memberikan tanaman yang ada di sekitar sebagai obatnya gitu. Ya. Misalnya katakanlah yang gulma gulma yang dianggap sebagai musuh petani yang biasanya dibuang kemudian dicabut-cabutin gitu ya sebagai hama pada tanaman karena ikut makan unsur hara yang ada di sekitar tanaman. Ternyata justru malah itulah yang disediakan oleh Tuhan ya sebagai anti hamanya gitu ya. Misalnya katakanlah salah satunya adalah babandotan. Babandotan itu asal katanya dari bahasa Sunda namanya babadotan. Badot itu dalam bahasa Sunda itu artinya kambing. Dalam bahasa Jawanya wedus atau tanaman ini biasa disebut dalam bahasa Jawa wedusan. Nah, kenapa disebut wedusan? Orang kita kan paling gampang menamakan sesuatu itu dengan ciri khas pada tanaman tersebut ya. Karena tanaman tersebut baunya bau kambing, bau badot gitu, jadi sebutlah babadotan gitu dalam bahasa Sunda gitu ya. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia jadi bandotan karena nggak ada bahasa Indonesianya. Kan nggak mungkin jadi kakambingan gitu atau kambing-kambingan kan nggak mungkin ya gitu. Kemudian rumput sebagai gulma itu juga sama sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk pembuatan pestisida ataupun sebagai pupuk gitu ya. Jadi kalau saya lihat karakter daripada tanaman yang bisa berpotensi sebagai pestisida alami adalah ciri-cirinya salah satunya adalah tanaman yang tidak pernah dimakan hama gitu. Jadi rumput kan nggak pernah tuh dimakan ulet, ya, nggak pernah dimakan kutu-kutu. Nah, ini tanaman ini sangat tahan terhadap cuaca, bahkan nggak pernah dipupuk di tengah aspal pun kadang-kadang aspalnya udah berlobang, tumbuh subur gitu. Yang saya pikirkan heran dia bisa makan dari mana gitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya rumput itu bisa difermentasi dengan menggunakan BioWash atau ditambahkan dengan buah-buahan seperti biasa, kulit buah-buahan bisa ditambahkan dengan rumput-rumput itu. BioWash rumput, kemudian babadotan tadi, kemudian
tanaman-tanaman lain yang sebenarnya ada di sekitar kita, misalnya seperti bintaro, ya. Bintaro nama perumahan yang begitu besar, ternyata adopsinya dari sebuah pohon, yaitu pohon bintaro. Gitu. Nah, pohon bintaro ini memiliki racun sebenarnya yang sangat berbahaya gitu. Ini juga perlu edukasi kepada masyarakat. Pohon ini banyak ditanam di perumahan-perumahan. Kalau zaman dulu saya waktu kecil ya, Bu Erna mungkin waktu kecil tuh main-main masak-masakannya pakai buah-buahan potong-potongin gitu. Masak-masak gitu. Nah, kalau buah bintaro atau daun bintaro itu yang dipotong-potong pakai pisau, bisa saja di kemudian nanti pisaunya malah beracun gitu. Dan sangat berbahaya gitu. Karena kandungan racunnya cukup bisa mematikan, dia namanya racun Carbera. Gitu ya. Jadi lumayan berbahaya, itu juga perlu edukasi. Nah, buah bintaro itu juga bisa kita fermentasi dengan menggunakan promik menjadi biowas, tetapi sebagai potensi sebagai pestisida. Itu selain biowasnya bisa digunakan untuk pengurai tadi bahan organik, tetapi karena ada campuran di situ buah bintaro, maka buah bintaro itu ekstraknya yang sudah diekstrak melalui biowas tadi berpotensi sebagai anti hama gitu. Kemudian orang pasti mikirnya kan itu racun, Pak, gitu. Kalau kita semprotin ke tanaman gimana? Nanti tanamannya beracun nggak gitu. Nah, karena sifatnya ini adalah organik ya, bukan sintetis, dia akan mudah luntur jika terkena air hujan atau jika dicuci gitu. Sehingga aplikasi pestisida yang menggunakan biowas dengan bahan-bahan tadi untuk musim hujan aplikasinya bisa 3 hari sekali disemprotnya. Kalau musim kemarau bisa 7 hari disemprot gitu ya. Itu nggak masalah, nanti dicuci juga bisa hilang gitu ya, karena sifatnya tadi organik gitu. Berbeda dengan yang kimia. Kalau pestisida kimia kan sebenarnya regulasi pemerintah itu katakanlah misalnya tidak boleh menyemprot tanaman budidaya 1 minggu sebelum panen gitu ya. Nah, itu kan aturan gitu. Tapi kan kalau di lapangan kan kita nggak pernah tahu, siapa tahu disemprot tiap hari, ya kan? Karena ditakutkan misalnya katakanlah kalau tidak disemprot nanti dia nggak bisa dijual sayurannya, dia tidak bisa panen bagus, tidak bisa dijual, akhirnya dia tidak menghasilkan uang gitu. Nah, inilah yang jadi masalah kalau di lapangan, kalau masalah controlling gitu. Ya, walaupun ada sertifikat organik kan kita nggak tahu, perlakuan setiap hari kita di lapangan kita nggak tahu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman petani, bahwa jadilah petani yang bertanggung jawab. Artinya, produk pertanian yang dihasilkan oleh teman-teman petani haruslah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena yang nanti mengkonsumsi itu bisa jadi saudara kita, bisa jadi teman kita, bisa jadi sahabat kita, bahkan bisa jadi saudara kita seluruh Indonesia gitu. Jadi balik lagi bahwa jadilah petani yang bertanggung jawab. Petani apapun, mau hidroponik, mau organik, mau konvensional, jadilah petani yang bertanggung jawab dengan menggunakan bahan-bahan alami untuk pencegahan hama. Jadi bukan pemusnahan hama gitu ya. Jadi kalau misalnya hama katakanlah dibunuh, diracuni, maka secara tidak langsung kita sudah merusak ekosistem secara keseluruhan. Ya, betul. Jadi bukan hanya saja hama yang mati, tapi predator hama mati, kemudian ekosistemnya akan terganggu. Kemudian hama akan resisten. Akan tahan terhadap penggunaan pestisida kimia, justru malah akan menambah beban biaya yang sangat besar. Gitu. Kemudian hama akan berkembang lebih pesat. Sedangkan predator hamanya tadi sudah mati. Jadi nggak ada musuh alaminya gitu. Nah, penggunaan biowas ini dengan menggunakan bahan-bahan tadi ramah lingkungan gitu. Jadi nggak ada khawatir paling nanti dia bisanya itu katakanlah hamanya menjadi malas makan gitu. Ya, nafsu makannya berkurang sehingga tanaman budidaya kita tidak terlalu parah
dimakan oleh hama, sehingga masih ada yang bisa diselamatkan. Dan tanaman-tanaman yang bolong, ya, salah satu indikator bahwa tanaman itu adalah sebetulnya tanaman sehat. Gitu. Jadi masyarakat kita kadang-kadang salah juga dalam memilih sayur. Mereka malah memilih sayuran yang mulus-mulus. Gitu. Jadi kalau karena kita nggak tahu budidayanya seperti apa, padahal indikator sayuran sehat itu adalah sayuran yang bolong-bolong. Jadi mulai sekarang pilihlah sayuran yang bolong-bolong. Artinya sayuran itu pernah dimakan hama, kemudian artinya kalau dia dimakan hama berarti sayuran itu tidak beracun. Kira-kira begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan sharingnya. Ini bisa jadi ilmu ya buat semuanya Bapak Ibu di sini, bahwa kita harus menjadi petani yang bertanggung jawab, petani apapun itu, baik hidroponik dan lain-lainnya. Terus terima kasih juga buat tipsnya nih, buat ibu-ibu, pilih sayurnya jangan yang mulus-mulus aja nih, coba pilih sayur yang bolong-bolong juga. Lebih baik lagi, apalagi kalau sayurnya ditanam sendiri di rumah ya. Betul. Pakai media sampah sendiri, ditanam sendiri, dipanen sendiri. Itu lebih itu yang paling bijak. Yang paling bijak adalah kita menanam sayuran sendiri di rumah sebagai cara bersuasembada sayuran sendiri di rumah. Karena kita menanam sendiri di rumah, kita tahu apa yang kita berikan ke tanaman. Betul. Jadi nggak mungkin dong tanaman yang kita tanam, kita racuni, kan nggak mungkin. Karena itu untuk konsumsi kita sendiri. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Dadan sharingnya. Sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Terus saya juga mau undang Bapak Charles nih, tim edukasi dari komunitas Biospromik Indonesia, betul ya? Ya, Bapak Charles sudah bergabung bersama kita di sini. Ada waktu 5 menit untuk kita sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Nanti akan dijawab sama komunitas. Ada yang tanya tadi gimana caranya bergabung, lalu ada yang tanya apakah ada di Pulau Sumatera juga komunitas ini. Sebelumnya kita mau dengar juga dari Bapak Charles, tim edukasi, apakah sudah bergabung dengan kita di sini? Bapak Charles, sepertinya nggak ada ya Bu ya? Ada ya? Tadi sih bilang hadir, ya udah kalau nggak ada skip aja. Baik, kita karena mungkin berhalangan atau nanti masuknya telat, kita tunggu-tunggunya sambil kita jawab pertanyaan aja ya Bu, karena ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, boleh langsung dijawab sama Bapak Ibu pengurus nih pertanyaan-pertanyaannya tentang komunitas Biospromik Indonesia. Saya mau langsung bacain pertanyaan pertama. Ini kalau ada yang mau langsung tanya juga boleh ya, mau open mic, langsung open kamera juga nggak apa-apa. Atau langsung saya bacain yang di kolom chat dulu. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Belum ada ya, saya langsung bacain pertanyaan yang pertama. Ibu, ini ada yang bertanya nih. Pertanyaan ini sama sih. Pertanyaan yang pertama ini, malam ibu-ibu, apakah di Medan ada komunitas BioWash? Pengen ikut seperti ibu-ibu yang ada di Jawa. Terus ini pertanyaan hampir mirip. Apakah di Solo, Jogja, dan sekitar ada komunitas ini? Saya mau gabung dan siap membantu dalam tim edukasi. Jadi mungkin bisa dijelasin nih Ibu Dwi tentang gimana cara bergabung ke komunitas Biospromik Indonesia. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Nanti bisa hubungin pengurus, bisa ke Bu Tini, Bu Erna, atau saya, atau Bu Ana. Nanti ada formnya yang harus diisi, untuk kemudian nanti bisa langsung dimasukkan ke grup tim edukasi. Seluruh Indonesia bisa ya, karena kita jangkauannya bisa lewat online untuk edukasinya, atau bisa juga offline. Jadi kita juga dari pusatnya juga bisa online nantinya. Jadi nanti hubungin pengurus aja untuk mengisi formnya. Baik, nomor pengurusnya boleh ditaruh di kolom chat ya Bu, supaya bisa disimpan sama Bapak Ibu yang ingin bergabung ke komunitas Biospromik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, saya bacakan dari Ibu Evi. Malam Bu, saya punya customer di mana mereka mempunyai organisasi kependetaan dan mereka sangat tertarik dengan Promik. Hanya saja kalau mereka beli Promik, kantor kependetaan meminta kwitansi dan stempel yang menyatakan bahwa Promik ini memang resmi dan sebagai pengobatan. Bagaimana cara bisa mendapatkan stempel yang resmi untuk membuat kwitansi? Karena dengan kwitansi yang ada stempel maka mereka mendapat penggantian Bu. Terima kasih. Oh, ini pertanyaannya bisa saya jawab ya.
Jadi untuk Bu Evi, untuk pembelian komunitas kependetaan Ibu bisa langsung hubungin saya ya di nomor admin. Nanti itu kita akan kasih kwitansi dari kantor, nanti ada nama kantor di situ dan ada surat resminya lah, nota resminya nanti bisa diaturkan untuk dikirim ke Ibu. Terus ini ada yang minta share link komunitasnya khusus untuk di Facebook. Apakah sudah ada, Bu? Bisa dipromosikan nggak? Apa aja media sosialnya komunitas Biowas Promik ini? Ada komunitas Biowas Promik Indonesia. Biowas Promik Indonesia itu ada Facebook-nya, ada IG-nya, ada juga TikTok. Itu semua. Cari aja komunitas Biowas Promik. Nggak usah komunitas Biowas Promik Indonesia aja. Biowas Promik Indonesia. Cari itu aja. Itu nyambung, nggak pakai spasi ya. Ada. Bisa di Facebook ada, IG ada, TikTok ada. Silahkan follow ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi bisa langsung kepoin sosial medianya komunitas Biowas Promik Indonesia, ada di Facebook, Instagram juga ada Bu ya. Instagram, TikTok, itu ada komunitas Biowas Promik Indonesia ya. Ada. Nanti ada grup WA juga. Nanti kalau berminat tinggal hubungi kami untuk digabung di grup komunitas bisa. Selain edukasi ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak atau Ibu Wahda ini ya. Selamat malam Ibu-Ibu, tertarik dengan kebun Biowas. Bisa lihat video untuk membuat kebunnya, Bu, media tanamnya seperti apa? Nah, ini ada yang mau jawab dari komunitas. Bu Wahda ini tanya gimana caranya. Mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Mungkin di sini ada yang belum tahu gimana cara buat Biowas, lalu untuk membuat kebunnya, mungkin maksudnya gimana cara jadikan media tanamnya tuh seperti apa? Dari komunitas ada yang mau jelasin? Ya untuk dasarnya sebenarnya kalau untuk tanaman rumah kita kan cukup biowash dengan sampah. Tapi kalau untuk perkebunan karena kita ingin menghasilkan unsur hara yang maksimal, ada penambahan sekam bakar, penambahan pohe, penambahan dodomlit ya. Nah itu nanti kita bisa masuk komunitas, nanti kalau itu tanyakan di grup WA aja, nanti bisa di-share di situ. Kalau di sini nanti saya belum ada filenya yang bisa di-share. Ada kok nanti urutan-urutan apa untuk ditaruh di bedengan. Kalau memang direncanakan untuk pembuatan perkebunan yang skala lumayan besar ya. Tapi kalau untuk rumahan cukup biowash dengan sampah aja udah cukup. Gitu. Baik, jadi bisa nanti langsung akan dibimbing oleh komunitas. Nanti boleh langsung kontak pengurus. Kontak pengurus nanti akan dimasukkan grup, nah nanti akan dibimbing ke depan seperti apa. Kalau memang mau bikin kebun, nanti akan dibina gimana cara-caranya, tahap-tahapnya apa, bagaimana ya Bu ya. Betul. Ya. Lalu ini ada yang ingin langsung bertanya, boleh saya kasih kesempatan. Ada Bapak Kusworo ya ingin bertanya, boleh silakan Pak, open mic-nya. Itu masih mute Pak. Bapak Kusworo bisa mic merahnya dipencet Pak. Yang di layar. Nah, silakan ya, Bapak. Sudah. Ya, terima kasih. Saya ini tahun ini kan mau nanam padi. Kalau di Jombang, padi saya itu namanya beras sehat ya. Beras sehat itu produk aman konsumsi. Karena selama ini saya setengah organik di lingkungan sawah saya itu tidak ada yang organik. Yang saya tanyakan kepada Pak Dadang, membuat POC sama pestisida nabati itu apakah tabelnya itu sama dengan membuat biowash ya? Jadi misalnya membuat POC dari kalau saya biasanya pakai E4 ya dulu itu dari empon-empon, terus kencing kelinci, air kelapa, air leri itu, apakah bahannya itu untuk POC-nya dan pestisidanya juga apakah membuat pestisida, fermentasi pestisida dulu misalnya tadi Bapak Pedotan atau Bintaro, atau yang lainnya, atau daun-daun yang lainnya, daun sirsat atau yang lainnya,
itu apakah dijadikan satu dengan promiknya seperti membuat biowas itu? Mungkin kurang jelas ya. Gitu bayangan saya. Terima kasih, Mbak Anita. Baik, mungkin pertanyaannya kita sekalian bisa sharing-sharing ilmu pertanian ya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Dadan atau yang lainnya juga boleh. Pertanyaan Bapak Kusworo, silakan. Baik, Pak Kusworo, selamat malam dengan Dadan. Tidak pakai G. Oke, jadi membuat POC sebenarnya gini, Pak. Intinya pupuk organik cair itu bisa dibuat, misalnya katakanlah pupuk organik cair untuk supaya daunnya bagus. Nah, bahan dasar yang digunakan adalah daun-daunan. Sedangkan untuk pupuk organik cair untuk pembungaan dan pembuahan, itu bahan bakunya adalah buah-buahan. Gitu. Apabila ingin keduanya, daunnya pengen bagus, pengen berbunga dan berbuah, berarti sumber pupuknya asalnya adalah daun-daunan dan buah-buahan. Gitu. Nah, pada fermentasi biasa, POC, kita kan biasanya menggunakan bakterinya, starter bakterinya adalah E4 gitu ya. Nah, ini nggak usah lagi pakai E4, kita pakai langsung pakai Promik gitu. Dengan cara yang sama ya, tapi tidak usah menggunakan gula gitu. Tidak usah menggunakan gula. Jadi tambahkan saja misalnya katakanlah tadi syarat membuat biowas kan menggunakan kulit-kulit buah. Kulit buah. Nah, ini bisa ditambahkan dedaunan. Gitu. Tentu misalnya katakanlah daunan yang nilai nitrogennya tinggi. Misalnya katakanlah kandungan nitrogen pada daun kelor. Ya, daun kelor. Nah, ini daun kelor juga bagus nih, ada bakteri untuk pengurai fosfat ini. Jadi daun kelor bisa ditambahkan dan sangat bagus sekali gitu. Jadi P-nya nanti bisa terurai dan disediakan oleh bakteri yang terbawa dari daun kelor. Kemudian misalnya katakanlah daun petai Cina gitu ya. Kemudian daun terem besi. Kemudian daun kipait. Nah, daun kipait ini sangat bagus, juga dia punya bakteri penambat nitrogen juga. Jadi memang kandungan nitrogennya tinggi. Kemudian Bapak tadi sebutkan lagi kencing kelinci itu juga bagus, karena memang nitrogennya tinggi. Kemudian misalnya Bapak ditambahkan lagi dengan katakanlah bahan-bahan yang lain ya, misalnya seperti rumput-rumputan gitu ya. Itu juga bagus ya. Kemudian jadi kalau membuat POC-nya tidak pakai lagi gula, Pak, tidak lagi pakai E4 tapi langsung menggunakan Promix sebagai starter bakterinya gitu. Jadi kalau E4 kan dia prosesnya lama tuh Pak, bisa sampai 1 bulan. Itu aerob gitu ya. Kemudian kalau mau bagus lagi bisa ditambahkan misalnya aerob dengan menggunakan aerator misalnya katakanlah selama 1 minggu gitu ya. Jadi kan di organik ini kan masih bentukan organik, jadi belum bisa langsung diserap oleh tanaman sebetulnya. Karena dia harus melalui sudah berubah dulu prosesnya menjadi biaya organik, berubahnya bahan organik kimia, kemudian baru diserap oleh tanaman. Nah, itu kan memerlukan bakteri-bakteri pengurai, Pak. Nah, di Promik ini bakterinya konsorsiumnya sangat banyak ya, sangat banyak sehingga tidak lagi tidak lagi memerlukan E4 gitu. Sudah cukup pakai Promik udah selesai dan waktunya sangat singkat sekali, cuma 3 hari udah selesai gitu ya. Nah, kecuali kalau misalnya Bapak mau lanjutkan, katakanlah misalnya kan bikin biowas itu 5 liter Pak ya, 5 liter. Nah, itu ya, 5 liter. Langsung kita buat setelah itu nanti dicampur lagi menjadi 150 liter. Itu sudah jadi POC
sudah jadi pestisida gitu ya, tergantung tadi bahan-bahannya yang bisa dimasukkan. Apalagi misalnya ditambahkan empon-empon, ada fungisidanya di situ seperti misalnya empon-empon apa yang namanya laos ya, lengkuas. Nah, lengkuas itu kan kalau digunakan di manusia biasanya digunakan sebagai untuk jamur pada anti jamur. Kaki misalnya, jamur apa namanya, pokoknya jamur-jamuran lah pada manusia gitu, kudis, kurap gitu kayak gitu. Nah itu kan sama Pak, jamur pada manusia ditangani oleh lengkoas, pada tanaman juga sama. Kita bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan katakanlah misalnya bawang putih sebagai fungisidanya, atau misalnya katakanlah daun ketepeng Cina itu bisa ditambahkan juga sebagai fungisida. Jadi sebenarnya kita bisa melengkapi itu di dalam biowas yang tadi yang sudah kita encerkan, ditambahkan bahan-bahan tadi, sudah jadi pupuk, sudah jadi fungisida, sudah jadi pestisida, pokoknya lengkap Pak. Gitu. Jadi kalau usah lagi pakai starter bakteri yang lain, pakai aja Promix, selesai Pak. Terima kasih Pak Teteng. Ya, udah cukup jelas Pak Kusworo, pertanyaannya udah dijawab? Sudah Mbak Nita, jadi nanti tahun tanam ini saya aplikasikan karena untuk vokasinya yang kemarin itu sudah saya campur dengan biowas, dan kemarin itu ditinjau dari Kementerian Dalam Negeri itu ada di Jombang itu kemarin ada rapat, terus saya diundang untuk kerjasama dengan Askom itu di Jombang. Tiba-tiba beliaunya datang ke sini, saya kaget juga. Iya, jadi kok bisa itu biowas hanya 1 detik, kan saya cerita waktu itu di rapat itu untuk ditanami, gimana itu caranya? Beliaunya enggak percaya, yang bagian Bangdang itu tuh tidak percaya bahwa betul-betul ini dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Bangda Pusat Jakarta dan Provinsi kemarin yang rawuh di rumah saya, yang sudah saya share di grup itu. Beliaunya tidak percaya bahwa biowas kok bisa itu 1 detik iya, itu bingung beliaunya. Ya saya terus sampai ke belakang situ melihat bahwa ini loh Pak, terus ini buktinya, ini tanaman saya di depan ini brokoli, kalau penjenengan bawa monggo itu brokoli. Enggak, saya ini saja nyoba jus pro-nya. Jus pro ini belum ada labelnya Bu, seperti Bu Susi kemarin yang ikut Zoom itu. Jadi saya coba ini, saya kemas ini 330. Kalau yang ini dari jambu kristal, kalau ini yang dari buah naga ini. Buah naga. Tapi belum ada label. Ya sudah dibawa, saya coba itu Pak. Loh, kok enak ya ini? Kok makin kecut ya? Iya, ini makin hari makin kecut karena ini fermentasian gitu. Terus beliaunya kemarin itu telepon waktu kunjungan di Tuban, Pak Kus, saya sudah enak ini minum ini. Saya sudah enggak malas-malas gitu. Cocok ya Pak? Iya, minum saya bawain 3 ini, ya beliaunya suka. Ya itu kemarin. Jadi ya saya nyiapkan minuman, juga menyiapkan biowas. Tapi penasaran tadi Pak Dadang itu membuat pestisida itu. Penasaran saya, waduh, ini tahun ini gimana ya caranya? Terus ada ini tadi, sudah jelas. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak Kusworo juga sharingnya. Berarti tahun ini mau mulai tanam padi pakai aplikasi biowas ya, Pak? Iya, betul. Nanti bisa di-sharing ke saya ya hasilnya gimana, Pak? Iya. Oke, baik. Dari pertama sampai ini, mulai Desember ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kusworo buat pertanyaan dan sharingnya. Buat Bapak Ibu sekalian yang tadi tanya-tanya tentang komunitas,
nomor pengurus udah dicantumkan di kolom chat, itu bisa langsung disimpan dan dihubungin ya. Nanti bisa tanya cara gabung ke grupnya gimana, lalu cara gabung menjadi tim edukasi gimana. Karena tadi kan ada yang tanya, ada yang bilang nih pengen juga menjadi tim edukasi di komunitas. Baik Bu, ini ada lagi yang langsung mau bertanya? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini bisa dijawab sama pengurus ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Tanti. Beliau mempunyai lahan bekas sawah yang belum dikelola, ternyata dijadikan tempat pembuangan sampah, termasuk sampah diapers. Apakah saya bisa, ya? Mau tanya, Bu. Oh, boleh, silakan. Ini Bu, yang selama ini menjadi masalah buat saya, terutama tentang Juspro. Juspro itu yang saya takutkan itu sodanya saya kan punya penyakit batu ginjal yang sudah bolak-balik diambil batunya, dulu pernah diambil batunya pakai PCNL itu yang kayak dibolongi bagian belakang terus diremuk terus diambil gitu, kayak dioperasi itu. Jadi ginjal saya termasuk sudah berkali-kali diambil batunya. Nah, ini untuk katanya soda itu kan merusak ginjal. Sementara kalau saya minum Juspro itu kok kayaknya ngesrong, kayaknya ada sodanya, itu gimana ya Bu ya? Jadi saya kalau mengkonsumsi itu ya saya butuh, tapi saya juga agak takut. Itu gimana ya Bu? Baik, ada yang mau sharing jawaban? Boleh, saya silakan kalau ada yang mau jawab dulu. Silakan Pak Kusworo, mungkin ada pengalaman juga ya dengan ginjal, boleh dijawab. Iya, untuk Ibu yang bertanya tadi, kebetulan saya ini sudah operasi 2 kali, ginjal kanan dan kiri. Yang kiri yang lebih parah karena sudah mengembang ya ke ginjal saya, tapi yang kanan itu mengecil, malah lucu. Jadi hidronefrosis kiri, yang kanan juga. Jadi batunya sudah diambil dua-duanya. Waktu itu kreatin saya 1,7 ya, 1,7. Jadi tidak bisa dilakukan untuk pemeriksaan foto yang namanya IVV itu. Karena sudah ini enggak usah langsung, jadi enggak usah, ya hanya di USG terus langsung besoknya itu dioperasi segera, dikeluarkan batunya kecil-kecil itu. Setelah bulan Mei saya kenal dengan Juspro, itu saya minum itu terus, ya itu karena di kebun ada jambu merah, ada jambu air, ada belimbing, ya itu pokoknya ganti-ganti. Saya minum rutin, sekarang kreatin saya 0,9 ya. Jadi normal sekali sudah. Dulunya itu 1,7, hampir tidak tidak bisa ditolong ya ginjal saya yang kiri. Setelah operasi kedua, puji Tuhan ini sudah normal. Saya tidak, prostat saya juga mengecil, ginjal kanan kiri sudah tidak mengeluh sakit. Betul sekali. Minumnya berapa sehari berapa? Kebetulan saya minumnya 1 gelas pagi jam 9, terus yang 1 gelas itu pada waktu malam hari. Sakit mah saya juga sembuh, karena saya dulu itu karena sering minum obat emah, jadi ya itu katanya Pak Dokter itu jadi batu katanya. Saya juga tidak tahu. Pokoknya ya nurut saja dengan Pak Dokter itu, lalu dioperasi. Kedua-duanya ini ginjal saya, kanan kiri. Vertigo saya juga sudah sembuh. Saya biasanya kalau vertigo itu bangun tidur sudah
nggak langsung berdiri gitu. Jadi harus miring dulu, pegangan dulu supaya tidak jatuh. Supaya tidak jatuh itu vertigo. Saya mau macam-macam sakitnya. Sakit gigi, kalau sakit gigi itu saya kumuri. Kemarin itu sakit gigi karena ada gas di dalam gigi saya ini, yang lubang ini ada gasnya, jadi harus mau dicabut atau gimana. Walah, wis perut sakit saya. Ya sudah, saya kumuri itu, lalu saya telan, kumuri, telan, itu akhirnya sembuh untuk sakit gigi. Jadi jangan khawatir untuk ibu itu, yang pengalaman saya. Coba dilabkan kreatinnya dulu, serum kreatinnya dulu, berapa sekarang, terus diminumi itu nanti dilabkan lagi untuk khusus kreatin saja. Terima kasih. Iya, untuk masalah ini ginjal itu saya sudah sembuh, Pak. Yang jadi pertanyaan saya itu kandungan soda di jus pro itu loh. Oh, ya, itu Mbak Nita itu yang bisa menjawab. Karena pengalaman saya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi Ibu sekarang ginjalnya gimana, Bu? Udah membaik ya? Saya sih sudah baik. Cuma kan selama ini saya sering operasi, jadi mungkin banyak obat-obatan yang masuk. Terus sementara mau minum jus pro, takutnya nanti ginjalnya karena soda mbok rusak. Jadi saya bingung. Saya butuh tapi saya juga takut gitu loh. Gak apa-apa, Bu. Kalau misalnya memang Ibu masih takut, kalau minum jus pro-nya dicampur air nggak apa-apa. Tapi kalau berdasarkan pengalaman empiris dari penderita ginjal, karena saya juga sering dapat sharing banyak ya, selain dari Pak Kusworo juga ada beberapa sharing dari yang lainnya yang punya masalah ginjal juga. Mereka minum jus pro yang nggak dicampur air pun nggak masalah ginjalnya. Jadi tapi kalau memang Ibu masih ragu, masih takut, karena kan kita harus yakin dulu nih kalau minum, supaya jadi bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi Ibu mungkin awalnya ya bolehlah dicampur sama air dulu, mungkin 1:1 atau dicampur ke teh gitu, nggak masalah, nggak apa-apa juga kok. Tapi itu memang kandungan soda atau itunya memang tinggi Kalau itu sih karena gasnya ya, Bu, karena fermentasi kan pasti menghasilkan gas, kayak tape gitu kan pasti ada gasnya. Jadi sodanya beda sih sama minuman bersoda yang kayak Sprite, Fanta itu beda. Jadi nggak akan ngerusak atau mengganggu organ-organ tubuh kita gitu. Berarti memang ada sodanya, cuma sodanya beda dengan yang bisa merusak kayak gitu ya, Bu ya? Ya, gas karena fermentasi, karena proses dari fermentasinya. Ya, karena dari buahnya itu. Buahnya kan mengandung alkohol 0,05 itu. 0,5, iya betul. Iya. Ya lagi Bu, tanya lagi Bu. Itu kan ketika minum jus pro itu kan fungsinya menyeimbangkan ya Bu ya. Terus tapi kan ini setelah minum lama, terus kayaknya kondisi jadi kadang sakit lagi. Jadi maksudnya sampai berapa lama minum jus pro itu Bu? Ibu minumnya konsisten nggak? Setiap hari nggak? Ya itu. Enggak mesti. Itu. Jadi minumnya harus konsisten, Maksudnya teman saya loh Bu, saya kan sudah jadi reseller sudah. Sampai saya sudah berapa kali itu beli Promiknya. Terus teman saya kan minum yang diabetes. Terus dia ada perubahan bagus. Sudah lama gitu. Terus akhirnya sekarang berhenti. Cuma saya tidak tahu alasannya apa gitu. Kayaknya dia punya alasan yang membuat dia berhenti itu. Lah itu saya nggak berani tanya sih. Kalau diabetes itu mungkin dari pola makan juga, Mbak Nita. Saya juga punya teman ini, pelanggan saya jus pro. Oh ya tambah sehat itu, tambah sehat, tambah cantik. Sudah nggak pakai krek jalannya karena orangnya kan loyo. Terus ini setiap 3 hari sekali mesti telepon saya, Pak tolong dikirim jus pro gitu. Jadi tapi pola makannya memang betul-betul dijaga. Misalnya makan mie sembarangan, makan
kerupuk dan lain-lainnya yang bertentangan dengan kadar gula itu, dengan kalori, begitu. Mungkin itu. Ya, baik. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa kita minum promik bukan semerta-merta langsung sehat ya. Jadi minum promik juga harus diimbangi dengan perbaikan pola hidup, dengan perbaikan pola makan. Kalau bisa ya makan daging-daging, tepung-tepung, gula-gula dikurangin. Apalagi kalau memang sudah ada riwayat penyakit tertentu, ya kita juga harus sadar diri lah ya. Kalau memang kita sakit, ya diperbaiki pola makannya, pola istirahatnya juga. Jadi konsumsi prebiotiknya juga harus diimbangi, jangan cuma minum promik aja gitu. Minum promik tapi pola hidupnya juga nggak dibenerin, kayaknya itu prosesnya bisa jadi sangat lambat, dan setiap proses orang kan pasti beda-beda karena punya riwayat kesehatan yang berbeda. Baik ya Bu, pertanyaan Juspronya nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung chat ke nomor admin, bisa langsung telepon saya di jam kerja ya. Satu lagi Bu, sampai berapa lama saya harus minum misalnya? Sampai kapan saya harus minum? Kalau sampai kapan harus minum Juspro dan Promik itu rutin. Seterusnya ya, rutin. Aja. Iya, rutin. Maksudnya selama hidup itu apa gimana? Ya mungkin seperti kita makan buah, makan sayur. Iya. Jadi kebutuhan ya. Kebutuhan sehari-hari. Ya. Iya. Saya bisa tambahkan juga untuk rasa soda yang tadi itu, buahnya mungkin bisa pakai apel dan pir yang rasa sodanya tuh sangat mild dibanding misalkan dengan nanas gitu Bu. Iya, saya sih pakainya jambu kristal sama buah naga. Aman sih kalau itu ya, nggak apa-apa kalau itu soda. Sama ini mungkin Mbak Nita kalau tidak rutin itu akan timbul healing krisis baru lagi gitu. Nah itu healing krisis harus dipelajari, mungkin kalau reseller ini apa itu healing krisis ada di website. Nanti Ibu bisa chat saya ya. Iya. Nanti saya kirim beberapa link. Iya, harus rutin setiap hari. Jadi nggak cukup 3 hari sekali, nggak harus dijadikan sebuah kebutuhan rutinitas sehari-hari ya, dinikmati aja lah minumnya gitu. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Baik, sama-sama. Baik, ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang hampir sama sih untuk komunitas Biopromik Indonesia. Ada pertanyaan tentang gimana cara mengolah lahan bekas sawah yang belum dikelola. Lalu ada juga pertanyaan gimana pengolahan sampah dapur dengan biowash. Sebenarnya ini tadi udah dijelasin ya sama Ibu Dwi gimana caranya. Mungkin bisa dijawab sedikit aja dulu Bu. Nanti komunikasi selanjutnya bisa dibimbing langsung oleh komunitas. Bisa dijawab mungkin gambarannya aja ya. Ini mungkin bisa dijawab sedikit dulu boleh tentang gimana cara mengolah lahan, dikelola lahan karena ini lahannya katanya dijadikan tempat pembuangan sampah, diapers, lalu beliau pengen lahan ini dikelola supaya bisa jadi kebun kayaknya ya. Terus Mas ini Ale, juga mungkin Mas Ale. Boleh, pertanyaannya boleh dijawab oleh Mas Ale atau dari pengurus boleh. Yang sudah pengalaman, yang praktisi. Halo. Ya, silakan. Ya. Kang Ale. Ya, baik. Mungkin sedikit pengalaman ya. Kalau untuk mengolah lahan sawah, ya pastinya kita buat bedengan dulu, gitu kan. Kalau kita itu banyaknya itu dari kotoran hewan yang kita aplikasikan, sama limbah dapur juga. Ini sih gampang sih kalau misalkan dia udah punya bahan, udah aja tinggal kita siram-siram biowash dengan banding 30 aja udah baik sebenarnya buat media tanam itu aja sih. Jadi lahan mudah luas ya. Jadi mudah ya Bapak Ibu yang di sini setelah nonton Zoom ada niatan pengen ngolah lahan, pengen untuk kelola limbah di dapur. Itu sebenarnya sangat mudah, tadi udah dijelasin ya sama pengurus, tapi kalau memang kurang jelas nanti bisa hubungi pengurus, bisa masuk grup komunitas, nanti akan dibimbing dan dibina gimana caranya. Ya, betul ya Bapak Ibu pengurus. Sedikit tambahan Mbak Nita. Boleh, silakan Bu. Yang mungkin tadi bekas sawah, apabila bekas tempat sampah, mungkin bisa dipilah dulu ya. Kayak misal dicangkul-cangkul, yang kira-kira plastik baiknya dipisahkan. Karena
kalau bisa itu organik semua gitu kan. Jadi kan misalnya ada sampah ternyata plastik segala macam, baiknya kita ambil dulu deh plastiknya gitu. Terus kalau diapers tuh juga dibuka, diambil isinya. Plastik terluarnya kita buang, kita pisahkan. Yang dipakai yang dalam, yang mungkin masih ada plastik tapi bukan yang plastik tipis aja gitu. Kalau yang plastik terusnya dibuang gitu. Jadi seperti itu sih. Tetap ada dipilah dulu. Kalau misalnya tumpukan sampah, kita pilah plastiknya, kita pisahkan untuk hasil maksimal. Bu, maaf, bisa Ya. saya tanya? Ini pertanyaan saya soalnya, Bu. Oh ya, Ya itu soalnya, ya itu kan maksudnya itu bisa dibayangkan kan kalau tumpukan sampah itu jijik, kotor banget gitu ya. Kemudian kalau diapers juga ya, saya pikir gimana ya caranya, saya nggak mungkin saya harus buka satu persatu gitu ya. Nah sekarang kalau saya misalnya langsung siram aja dulu gitu ya, apakah si material organiknya itu akan apa sih namanya, terurai sehingga nanti bisa lebih gampang untuk memisahkan antara plastik dan organiknya. Maksudnya si organiknya itu akan turun sendiri gitu. Karena kalau enggak kan ya itu ya mengerikan banget ya Bu kalau ngebayangin itu sampah Betul. yang udah bertahun ya mungkin tahunan bertumpuk di situ gitu ya. Iya sih. Kalau untuk sampah, makanya untuk plastik itu kan takutnya kita nanti mengganggu kesuburannya. Tapi kalau misalnya dicoba aja, disiram aja ya, nanti ketika sudah membentuk pupuk kompos itu lebih mudah milah, bisa juga. Cuma tetap aja akhirnya harus kita pilah juga sih. Iya, kalau bisa benar-benar organik. Ya, untuk plastik itu tetap harus dipilah. Ya mungkin bayar orang atau yang mungkin bisa tega ngambilin itu kali Bu. Tetap harus dipilah sih nantinya. Jadi kalau benar-benar kecampur ya kayak di TPA itu kan benar-benar udah kecampur, susah kita nanti susah ya. Jadi mungkin bisa langkah pertamanya bisa coba disiram dulu aja kali Bu ya. Ya nggak apa-apa, coba dulu. Ya nggak apa-apa, coba disiram dulu. Baik. Berapa luas ya, kira-kira? Ya, nanti saya coba siram deh. Nanti saya juga mungkin bisa share gimana setelah berapa lama. Di videoin Bu ya, dokumentasikan juga. Iya. Ini sharing-sharing juga Mas saya ntar kalau misalkan ini ada efeknya ya. Ya, nanti bisa langsung dibimbing komunitas di grup, nanti bisa. Ibu sudah masuk ke grup komunitas belum? Di Facebook ya, tapi belum ada WA-nya nggak ya, WA grup? Ada. Nanti bisa. Nanti ada di link ini juga di chat, kolom chatnya ada telepon saya sama Bu Tini, nanti bisa kami invite di grup. Oh, oke deh. Ya baik ya Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Baik, ini nomor pengurus udah dicantumkan di kolom chat. Bapak Ibu sekalian yang pengen bergabung ke dalam komunitas, ke dalam grup WhatsApp, nanti bisa langsung kontak, bisa di save dulu nomornya di kolom chat ya. Ada nomor Bu Dwi, terus ada nomor Bu Tina juga, bebas mau simpen yang mana. Lalu mau ada pertanyaan lagi nih Bu, untuk solusi untuk, kan beliau ini ngolah sampah, lalu sampahnya simpen dulu. Saya baca aja deh, soalnya saya bingung. Bagaimana pengolahan sampah dapur dengan biowas jika disimpan dulu, tidak langsung digunakan sebagai media? Sebagian warga karena lahan terbatas, sampah dapurnya setelah dicampur biowas ditaruh di ember bekas cat. Setiap hari ditambahkan sampah baru, ternyata lama-lama keluar air dan belatung. Bagaimana solusinya? Gimana nih Bu? Untuk penanganan, karena katanya sampahnya lama-lama keluar air dan belatung, karena dia nggak langsung jadiin media. Kayaknya udah dijawab Pak Dadan ya. Oh, udah dijawab ya. Kalau untuk air lininya itu dibolongin bawahnya ya. Jadi airnya ditampung buat pupuk juga. Baik. Jadi airnya juga dibolongin aja. Ini udah dijawab ya, kalau misalnya kurang jelas, udah dijawab di kolom chat sama Pak Dadan. Kalau kurang jelas mungkin bisa langsung tanya ya. Ada lagi yang mau langsung tanya? Sepertinya pertanyaannya udah habis ya Bapak Ibu. Ya. Sudah waktunya juga mungkin. Iya, baik. Tambahan boleh ya? Boleh, sedikit silakan Pak Dadan.
Ya, pertama maggot. Malah teman-teman saya beli online itu telur maggotnya. Harganya 5.000 sampai 15.000 per gram. Oh, mahal Jadi ya. mahal. Sebenarnya bisa jadi ada nilai ekonomisnya. Iya. Maggotnya itu 5.000 sampai 10.000 per kilo. Basah. Hidup. Kemudian teman saya ada yang mengelola maggotnya itu kering 60.000 per kilo. Nah, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai tadi ada yang chat sama saya bagaimana caranya memancing maggot supaya bertelur. Jadi sebagian orang malah pengen dapat maggot, dicari ini jadi masalah. Malah dicari. Ya. Nah, Ibu Neni kalau itu. misalnya maggot itu muncul pada sampah, memang dia akan tertarik kepada wangi khas sampah atau wangi fermentasi, akan datang sendiri dia. Nah, karena dia kan maggot BSF itu adalah dari lalat tentara hitam atau lalat BSF yang siklus hidupnya itu sehat gitu, nggak pernah dia jorok-jorokan kayak lalat hijau gitu kan beda, dia mainnya di sampah. Kalau lalat BSF dia nggak gitu ya, jadi selama hidupnya malah nggak makan dia. Jadi waktu makannya pada saat jadi larva tadi, pada saat jadi belatung. Nah supaya jangan terlalu geli, bilangnya jangan belatung tapi maggot gitu ya, padahal sama aja. Malah dipelihara ya Pak Dadan? Malah dipelihara, saya di rumah pelihara. Supaya untuk, karena dia sebagai komposter alami, jadi mengurai sampah-sampah organik, itu bisa dengan menggunakan maggot. Ya, tapi yang lebih, kalau misalnya agak jijik dengan maggot, ya solusinya tetap balik lagi ke biowas gitu ya. Karena biowas memang sebagai, mengolah sampah begitu cepat gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi saya mengenai Jaspro. Kali ini saya mencoba untuk tidak minum obat. Pada saat saya merasa sakit tenggorokan, mau flu, mau batuk, saya udah kerasa tuh. Nah, untuk siklus yang terakhir saya alami, saya tidak minum obat, jadi saya cuma minum Jaspro aja, gitu ya. Dan sehat gitu, nggak jadi batuknya gitu. Biasanya kan ketergantungan obat, baik minum obat dokter ataupun minum obat warung misalnya, katakanlah Decolgen misalnya 1 hari 3 kali bisa sampai berapa lama gitu ya. Nah, itu sekarang saya sudah terlepas kayak gitu. Jadi nggak pernah minum itu lagi, tinggal minum Jaspro aja. Terus sama yang tadi tuh Pak siapa itu, saya juga minum Jaspro nih, buah naga. Ya. Sama. Dan kemudian Jaspro memang harus menjadi kebiasaan seperti Mbak Nita tadi gitu ya. Harus terbiasa, harus dibiasakan menjadi bagian dari pola hidup gitu ya. Biasakan dengan minum Jaspro, kemudian ya konsumsi makanan yang sehat gitu ya. Harus diperbaiki juga cara makannya gitu ya, harus diperbaiki. Jadi jangan cuma ngandelin Jaspro tapi makannya sembarangan ya podo aja gitu ya. Goreng-gorengan ya. Iya. Apalagi goreng-gorengannya, apalagi hobi gitu, susah kalau hobi gorengan gitu ya. Cuma gitu. Ya harus berlaku hidup sehat juga gitu ya. Baik, iya. Terima kasih Pak Dadan buat sharingnya. Terakhir penutup dari Ibu Dwi Kartika, Ketua Komunitas Biospromik Indonesia. Silakan Bu. Saya lebih saran aja teman-teman untuk sama-sama kita mensosialisasikan tentang Biospromik, karena kita sama-sama tahu begitu luar biasa manfaatnya bagi lingkungan, bagi bumi. Mulai saat ini minimal kita bisa mengedukasi lingkungan terdekat, tetangga, saudara, sedikitnya itu. Kalau syukur-syukur mau bergabung dengan kami untuk bisa menjadi tim edukasi, kami akan sangat bahagia. Jadi kita makin bisa memperluas pengetahuan masyarakat tentang olah sampah di seluruh Indonesia khususnya, dan bisa memperbaiki bumi kelak ya. Gitu aja sih. Semoga semua mau untuk menyebarkan kebaikan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Komunitas Biospromik Indonesia. Keren ya. Terima kasih. Itu penutup dari Ibu Dwi, mengakhiri juga perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi bincang hasil nyata lainnya. Untuk Bapak Ibu yang masih
kepo dan penasaran sama komunitas Biospromik Indonesia, bisa langsung simpen nomor telepon, nomor WA pengurus ada di kolom chat, bisa disimpan sekarang. Baik, saya rasa udah cukup ya, karena waktu juga sudah malam. Lupa foto Mbak Nita. Ya, kita foto dulu dong. Boleh cheese dulu ya ini. Action dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. On cam semua, on cam. On cam, oh iya, on cam dulu dong. Bisa on cam dulu. Action dulu, gaya dulu nih. Saya mau foto. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke. Buka kamera. Sudah buka kamera semua? Semua buka kamera. Buka. Kamera buka semua. Masih ada. Oke, sudah ya? Saya hitung 1, 2, 3. Tunggu. Ulang 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada Zoom malam ini. Semoga Zoom ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan mendorong kita untuk bisa lebih giat lagi membuat BioWash dan memperkenalkan BioWash ke lingkungan masing-masing ya. Baik, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya bergabung di Zoom malam hari ini. Terima kasih buat komunitas Biospromik Indonesia yang sudah jadi narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Terima kasih Bu Dwi Kartika, Bu Tini, Bu Erna, semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Gabung ya semua ya. Kembali. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Salam sehat alami, satu dunia satu hati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Baik, saya izin end meeting semuanya ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Selamat Mbak Nita. beristirahat. Terima kasih, Mbak Nita. Terima kasih, Bu.